Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surganya, dan meninggalkan larangan-larangannya atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azabnya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang kita bawa ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ma aktsaru syai'in yudkhilun nas al-jannah?" Sesuatu apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi, taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut tentunya banyak sekali pelajaran dan faedah yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana semangat para sahabat untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat para sahabat untuk bisa tahu cara-cara untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut Nabi ditanya, maka yang pasti yang bertanya adalah salah seorang sahabat. Maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis tersebut sahabat bertanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka ini menunjukkan bagaimana semangat generasi terbaik umat Islam, generasi para sahabat yang dimana Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, yaitu para sahabat. Mereka semangat untuk tahu hal-hal apa yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu dan kita butuh untuk mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian pelajaran yang kedua, dari hadis tersebut kita mengambil pelajaran bahwasanya surga itu harus diraih dengan amalan. Kita belajar, kita membaca, kita ikut pengajian. Seseorang dimasukkan ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang untuk masuk surga perlu beramal soleh, perlu beriman, bertakwa dan beramal soleh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam banyak sekali amalan-amalan, banyak sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan. Maka dalam hadis tadi Nabi cuma menyebutkan dua. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama, para sahabat, para ulama
menyebutkan banyak sekali definisi takwa. Di antara definisi takwa adalah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mentafsirkan ketakwaan al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal ridha bil qalil, wal istidad li yaumir rahil. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, yaitu Anda memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amalu bitanzil, engkau mengamalkan Al-Qur'an, mempraktikkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan Anda. War ridha bil qalil. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah engkau rela, ridho dengan pemberian Allah walaupun itu sedikit. Kemudian wal istidad liyaumir rahil. Takwa itu adalah engkau senantiasa siap untuk berpindah dari alam dunia ke alam kubur, kemudian ke alam akhirat. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah definisi takwa yang disebutkan oleh seorang sahabat yang termasuk khulafaur rasyidin, seorang sahabat yang dijamin surga. Yaitu sudahkah 4 hal ini kita miliki? Karena ketakwaan ini salah satu hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Yaitu kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Kita meyakini Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Kita meyakini As-Sami, Allah Maha mendengar. Jadi segala macam ucapan kita, perbuatan kita, aktivitas kita, kegiatan kita, semuanya dilihat oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah memiliki malaikat. Allah menciptakan malaikat yang diantara tugas malaikat mengawasi dan mencatat. Sehingga setiap ucapan kita, perbuatan kita semuanya tercatat oleh malaikat. Maka marilah kita tumbuhkan, kita kuatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika sendirian. Ketika sendirian di kamar, sendirian di kantor, sendirian di rumah, maka tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang tampan. Beliau diajak berbuat keji dengan seorang wanita yang cantik, istrinya raja, punya kekayaan. Kemudian Nabi Yusuf, beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah muslimin, Ali bin Abi Thalib mengatakan wal amalu bitanzil. Takwa itu setelah takut kepada Allah adalah mengamalkan isi Al-Qur'an. Kita yakin Al-Quran ini diturunkan bukan hanya dibaca. Al-Quran diturunkan bukan hanya dihafal. Tapi lebih dari itu, Al-Quran ini dibaca, dihafal, dan dipelajari isinya. Kemudian kita amalkan kandungannya. Karena di dalam Al-Quran ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah perintah-perintah Allah yang ada di Al-Quran sudah kita laksanakan sehingga kita menjadi orang yang bertakwa? Sudahkah larangan-larangan Allah yang ada di Al-Quran sudahkah kita tinggalkan, kita jauhi sehingga kita menjadi orang yang bertakwa? Karena ciri-ciri orang yang bertakwa wal amalu bitanzil, dia mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian masyaallah muslimin yang Allah muliakan, yang ketiga ciri-ciri takwa adalah waridho bil qalil, yaitu ridho, menerima, lapang dada dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, baik masalah rezeki, jabatan, atau yang lainnya. Jadi orang yang takwa adalah orang yang qanaah, dia menerima, dia berdoa kepada Allah minta rezeki, dia berusaha totalitas, dia berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita di perut ibu kita, ketika kita masih bayi, maka Allah sudah mengutus malaikat untuk salah satu mencatat jatah rezeki kita. Sehingga rezeki yang kita terima, rezeki yang kita peroleh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan kita membanding-bandingkan. Kita membandingkan dengan saudara kita, kita bandingkan dengan kerabat kita, ini kok rezekinya begini, jangan. Karena orang yang bertakwa ar-ridho bil qalil. Dia menerima ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun menurut kita itu sedikit. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa yang keempat ciri-cirinya adalah al-istidad liyaumir rahil. Yaitu senantiasa kita siap untuk berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Namanya ajal ini serius. Ajal ini kita tidak tahu. Yang jelas setiap kita pasti sudah ditentukan ajalnya. Ketika kita di perut ibu kita, itu malaikat sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencatat ajal kita. Cuman kita tidak tahu di mana ajal itu tiba dan sedang apa kita ketika ajal itu tiba. Oleh karenanya fokus kita nggak perlu bingung kapan ajal itu tiba. Yang penting kita fokus dalam keadaan apa ketika ajal itu tiba. Kita berharap, kita berusaha ketika ajal itu tiba, kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai ketika malaikat mau datang, malaikat mengambil ruh yang ada dalam jasad kita, kemudian kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita suul khotimah. Masyaallah muslimin. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk bisa husnul khotimah itu kita berusaha untuk istiqomah. Istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam perbuatan, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Ini adalah cara untuk bertakwa supaya kita bisa husnul khotimah. Masyaallah muslimin, ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan ini bukan hal yang mudah. Nabi kita Muhammad SAW, beliau orang yang paling bertakwa. Beliau manusia yang paling bertakwa. Itu pun Nabi SAW masih berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah ketakwaan. Nabi SAW beliau orang yang paling bertakwa. Itu pun beliau masih berdoa, ya Allah berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku ketakwaan, berikanlah aku kecukupan, dan berikanlah aku menjaga kehormatan. Masya Allah muslimin, ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa orang yang paling bertakwa. Nabi kita, beliau orang yang paling bertakwa, beliau masih berdoa. Dan hendaknya kita membaca doa tadi ketika di waktu-waktu mustajab supaya kita dibantu oleh Allah, kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian masya Allah muslimin, ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa itu sumbernya di hati. Nabi SAW pernah bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu sumbernya di hati. Karena hati ini raja, hati ini pemimpin. Kalau hati bertakwa, insya Allah mata, telinga, tangan, lisan, semuanya akan ikut bertakwa. Oleh karenanya, untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, yang takwa ini kunci untuk bisa meraih surga adalah jaga hati dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbuat dosa, berbau dosa, maka jaga hati kita. Masya Allah muslimin, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini kunci yang pertama untuk bisa meraih surga Allah SWT dengan ketakwaan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi yang pertama, takwa kepada Allah adalah sisi hablum minallah, bagaimana hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, Nabi mengatakan husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan Islam memperhatikan hablum minan nas, yaitu hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk. Masya Allah muslimin, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sangat penting karena Nabi menyebutkan dua. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah dua, takwa dan husnul khuluq. Hablum minallahnya dijaga, hablum minan nas dijaga. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Ada seseorang, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa sunnah, tapi orang ini suka ganggu tetangga. Apa jawaban Nabi? Orang ini di neraka. Masyaallah muslimin, ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang mulia ini bukan hal yang remeh. Akhlak mulia hal yang penting. Bukankah kita sudah pernah membaca, kita pernah mendengar hadis Nabi SAW ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang pailit? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang yang pailit itu orang yang punya dinar, tidak punya dirham. Ini jawaban para sahabat di waktu itu. Kemudian Nabi mengatakan, orang yang pailit itu orang yang di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, pahala ini. Kemudian orang ini suka mencaci maki orang ini, suka menghina orang ini, suka memukul orang ini. Akhirnya orang yang di hari kiamat membawa pahala yang melimpah, pahala yang banyak, karena orang ini husnul khuluqnya kurang, suka mengganggu orang, suka menghina orang. Akhirnya pahala orang ini diambil, diberikan kepada orang yang zalim. Masya Allah muslimin, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka perhatikan akhlak kita. Kalau masalah akhlak, maka di baris pertama adalah akhlak kita kepada orang tua kita. Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbaik, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Maka kalau bicara masalah akhlak, perhatikan akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada keduanya? Kemudian akhlak kepada istri kita, akhlak kepada anak-anak kita, akhlak kita kepada guru kita, akhlak kita kepada tetangga kita, akhlak kepada teman-teman kita, kepada seluruh manusia. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah manusia dengan akhlak yang mulia. Masya Allah muslimin, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ingat dua hal ini, takwa kepada Allah dan akhlak mulia, yang dengan dua hal ini kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'du. Seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, husnul khuluq itu bagaimana tandanya? Kalau ketakwaan tadi ada 4 tanda sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib. Adapun Abdullah bin Mubarak, seorang ulama salaf, mengatakan husnul khuluq itu ada 3 tanda. Di antaranya, yang pertama adalah talqul wajhi, wajah yang senyum. Kemudian yang kedua, badrun nada, suka bantu orang, ringan tangan. Ada orang susah, kita bantu. Ada orang butuh, kita penuhi kebutuhannya sesuai kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, wakaful ada, dan tidak mengganggu orang. Masya Allah muslimin, jadi dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita usahakan 3 tanda ini ada pada diri kita. Ketemu orang senyum, ketemu orang salam. Kalau selama muslim, jabat tangan. Kalau sama laki-laki, kemudian senyum. Ini tanda-tanda akhlak mulia. Kemudian badrun nada, itu suka berbagi. Kita punya rezeki berbagi, walaupun nggak banyak. Kita punya ilmu berbagi, jadi suka bantu orang. Ini orang yang akhlak mulia. Kemudian seandainya kita nggak punya apa-apa, harta sedikit nggak banyak, ilmu juga terbatas, maka minimal kaful ada, jangan ganggu orang, baik dengan tulisan ataupun dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Karena kalau orang sudah terganggu dengan keberadaan kita, maka ini tanda-tanda kita punya akhlak buruk. Masya Allah muslimin, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita harus ingat, Nabi SAW beliau orang yang paling bertakwa. Nabi kita Muhammad SAW beliau orang yang paling bagus akhlaknya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dalam surat Al-Qalaq. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ketika Nabi SAW beliau di atas akhlak yang mulia, beliau orang yang paling bagus akhlaknya, Nabi SAW masih berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku akhlak yang mulia. Tunjukkan aku pada akhlak mulia yang tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak mulia kecuali Engkau. Ini Nabi SAW. Beliau yang sudah bagus akhlaknya, beliau dipuji oleh Allah akan keluhuran akhlaknya, beliau masih minta berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir disebutkan oleh para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala membagi akhlak sebagaimana Allah membagi rezeki. Kalau kita perhatikan, Allah membagi rezeki tidak sama antara fulan dengan fulan tidak sama. Begitu pula Allah membagi akhlak tidak sama. Ada orang yang akhlaknya Masya Allah bagusnya, ada orang yang akhlaknya naudzubillah sangat jelek akhlaknya. Maka akhlak ini anugerah. Sebagaimana rezeki adalah anugerah dari Allah, rezeki adalah karunia dari Allah, maka orang punya akhlak mulia adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada seluruh manusia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah mudahkan aku untuk menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia. Selain kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku menjadi hamba yang bertakwa. Masya Allah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah khutbah Jumat yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menjadi hamba yang bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang baik akhlaknya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita, kedua orang tua kita ke dalam surga-Nya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil al-kufra wal kafarata wal mubtidin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.